Bab 725. Apa yang kakakku katakan padamu? Kedua pengawal itu sangat baik dan tahu kalau Matthew tidak memakai pelindung. Selain itu, kedua pengawal itu juga takut melukai tuannya sendiri. Jadi mereka hanya bisa melindungi diri dan tidak berani menyerang. Dalam waktu singkat mereka sudah dipukuli hingga terjatuh ke lantai. Matthew ingin membuka pintu, tapi menyadari kalau pintu ruangan itu terkunci dari dalam. Wajahnya tiba-tiba berubah menyeramkan, mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakak laki-lakinya, dengan dingin memerintahkan, "Buka pintunya." "Aku tahu, aku akan buka pintu untukmu," jawab Thomas dengan anggun dan tenang, tapi sedikit tak berdaya. Sekitar 1 menit kemudian, Thomas datang dan membuka pintu ruangan itu. Thomas melirik sekilas ke arah pengawal yang babak belur dan berkata kepada Matthew dengan sedikit nada sayang, "Kamu minta kakak buka pintu untukmu, kenapa harus dengan memukul?" Rasa sayang Thomas pada adik laki-lakinya ini sudah terkenal di kota Gungnir dan banyak orang berspekulasi bahwa mungkin alasannya karena pengalaman saat masa kecil Matthew. "Berhenti omong kosong, kenapa kamu cari Lily?" Matthew bertanya dengan dingin. Ibu berjalan masuk ke dalam dan muncul di depan Albert. "Karena aku belum lihat kemajuan dalam usahamu mendekati Nona Liam. Jadi sebagai kakakmu aku harus membantu." Thomas tersenyum ringan dan berkata dengan jujur. Ketika Matthew mendengar ini, ekspresinya berubah menakutkan. "Thomas," ada sedikit aura membunuh di suara dinginnya. Matanya sedikit menyipit dan menatap tajam ke arah Thomas. Kemudian dia menatap Albert dengan gugup, dan diam-diam menghela nafas lega saat melihat Albert sepertinya tidak menanggapi ucapan kakaknya. Lilinya cenderung cukup pintar dalam hal kecerdasan emosional. Sebelum dia yakin 80%, Matthew tidak berani mengambil resiko untuk membiarkan Lily mengetahui perasaannya. Jadi pada akhirnya Matthew tidak ingin mendorongnya lebih jauh. "Lily, ayo pergi." Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar ke arah Albert. "Sepertinya tidak ada cara untuk bisa makan malam dengan Nona Liam malam ini, jadi aku akan buat janji di lain hari ketika aku punya waktu." Thomas melirik ke arah adiknya yang sudah marah dan hanya tersenyum ringan. Albert mengangguk dan menjawab, berdiri dari kursi dan berjalan ke arah Matthew. "Tuan Matthew, ayo pergi." "Thomas, mulai sekarang menjauhlah dari Lily." Matthew menatap Thomas dengan tatapan dingin dan kejam, lalu dia menarik lengan Albert dan pergi dari situ. Di luar restoran, Matthew melepaskan tangan Albert dan bertanya dengan lembut, "Lily, karena kamu belum makan malam, ayo ganti restoran." Karena dia baru saja sadar bahwa sebagian besar hidangan lezat di atas meja belum tersentuh, jadi seharusnya sebelum dia tiba, Albert belum makan sesuap pun. Albert berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Matthew sudah menemukan cara untuk membujuknya, tapi tidak menyangka Albert akan menyetujuinya dengan begitu mudah dan hatinya sedikit senang. "Lily, kakakku bilang apa sama kamu? Apa dia salah paham tentang hubungan kita dan ingin memberikan uang supaya kamu jauh dariku?" Tanyanya dengan nada yang dalam dan serius. "Puff, di masa depan kamu jangan kebanyakan nonton drama ya. Lalu, apa menurutmu kakakmu adalah tipe orang yang menghancurkan hubungan dengan memberi uang?" Albert tertawa dan menggodanya, berpikir kalau pertanyaan Matthew ini agak konyol. Dia melirik Matthew dan kemudian mencoba mengingat tentang Thomas lagi, lalu berpikir, mereka berdua lahir dari ibu yang sama. Tapi kenapa sangat berbeda? Matthew lebih mirip dengan seorang Hercules dari keluarga kaya, tapi dia bukan tipe orang yang berbuat jahat pada orang lain di jalan. Dia lebih seperti tipe pelanggar hukum yang dimanjakan oleh keluarganya. Tapi Matthew tetap bisa membedakan mana yang benar dan salah. Matthew tidak tahu bagaimana menyembunyikan emosinya, tapi sebenarnya hatinya baik dan wajahnya juga tampan. Mungkin karena dia tahu sesuatu dari apa yang dikatakan Thomas, jadi Albert masih berpikir bahwa sikap Matthew seperti ini sangat imut. Dan Thomas, ini adalah kedua kalinya Albert bertemu dengan Thomas.
Terakhir kali saat di villa Matthew dan dia hanya melirik sekilas, tidak banyak berbicara. Thomas adalah tipe anak bangsawan yang paling sempurna. Semua gerakan tubuhnya menunjukkan keanggunan dan berwibawa. Tidak peduli seberapa lama, dia selalu tersenyum tipis. Meskipun sudah berusia lebih dari 30, tapi Albert belum pernah lihat skandal tentangnya. Dalam hal pekerjaan, tentu saja Thomas adalah orang yang sangat bijaksana dalam menggunakan kekuasaannya. Menurut pendapatnya, Thomas tentu saja merupakan tipe kekasih yang sempurna yang diinginkan banyak wanita dan dia juga seorang pria kaya yang populer. Terus kakakku bilang apa padamu? Matthew berjalan di sebelah Albert, menatap wajahnya, tidak bisa menahan ekspresinya. Awalnya dia bilang beberapa hal untuk muji kamu. Contoh, bilang kamu paling ganteng di keluarga Sealer, tapi kamu itu pemarah. Dia juga bilang ketika kamu belajar, semua nilaimu bagus tapi tidak membuat gadis-gadis tertarik. Albert memuji dan menghinanya. Kurasa dia belum selesai bicara. Dia berencana untuk ngobrol sambil makan tapi kamu datang. Matthew diam-diam memperhatikan ekspresinya yang sangat alami, tidak terlihat seperti berbohong dan diam-diam menghela nafas lega. Namun, tidak lama ekspresinya berubah muram, tatapan dan dari nadanya seperti mau membunuh. Mungkin saja Thomas di restoran sudah ketakutan. Thomas bajingan sialan itu, bisa-bisanya dia bilang aku pemarah. Tuan Matthew, kamu bilang kalau kamu bukan pemarah, tapi ekspresi dan nada suaramu sepertinya tidak terlihat seperti itu. Albert tertawa dan menggodanya. Bahkan seorang ahli agama saja tetap bisa marah. Oke, kalau gitu kita anggap kakakmu menjelek-jelekan kamu. Albert bisa merasa bahwa pria ini bahkan lebih sombong daripada orang yang ada di keluarganya dan memiliki sifat yang dominan. Tapi pada akhirnya di keluarganya tidak ada yang setampan dia. Dia menjelek-jelekan aku. Matthew mendengus, kamu mau traktir aku makan malam apa? Tanyanya, Matthew menyebutkan banyak makanan khas kota Gungnir, lalu bertanya padanya, Lily, kamu mau makan yang mana? Aku mau makan hotpot pedas. Jawaban Albert tidak ada di dalam daftar makanan lezat yang baru saja disebutkan. Bagaimanapun, hotpot bukanlah makanan khas di kota Gungnir, tapi ada juga restoran hotpot yang paling otentik di kota Gungnir. Oke, Matthew tertegun sejenak. Sambil menyetir dia mengirim pesan dan bertanya pada Besti tentang restoran hotpot yang paling otentik di kota Gungnir. Di sisi lain, Besti langsung memberikan alamatnya hanya dalam beberapa detik dan berkata bahwa dia akan memesankan sebuah ruangan untuk Matthew. Lily, aku sudah pesan tempat. Matthew membantunya membuka pintu penumpang dan berkata sambil tersenyum. Tuan muda kamu cekatan juga ya. Albert mengangkat alisnya, menepuk bahu Matthew dan berkata dengan setengah menggoda dan setengah memuji. Telinga Matthew sedikit memerah dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik ke kursi pengemudi untuk menyalakan mobil, menyalakannya dan pergi. Albert awalnya ingin bertanya pada Matthew mengenai apakah dia menyukai Albert, tapi setelah bertemu dengan Thomas, dia akan melupakan ide itu. Tidak seperti sebelumnya. Albert sengaja menjaga jarak dari Matthew. Di restoran hotpot, Lily, aku tidak bisa makan pedas. Boleh ganti kuah supnya? Matthew bertanya sambil menatap Albert. Bab 726, Vito, berhenti. Albert menatap wajah tampannya yang terlihat muram selama beberapa detik. Akhirnya dia mengalah dan berkata, bagian kanan hotpot adalah milikku yang pedas ya. Lily, kamu memang yang terbaik deh, kata Matthew sambil tersenyum bahagia. Sepertinya abis makan ini berat badan aku naik 3 kilo deh. Aduh, salah banget. Albert menghela nafas dan berkata dengan sedikit sedih. Padahal, tubuhnya bukan tubuh yang mudah gemuk dan selama Albert tidak makan berlebihan juga sering makan cemilan, dia tidak akan jadi gemuk. Albert pernah mencatat bahwa setelah 1 bulan makan banyak, dia naik sebanyak 2 kilogram. Lalu dia diet selama 2 minggu dan sudah kembali langsing lagi. Albert tidak punya masalah seperti aktris lain yang stres akibat berat badan. Matthew melihat kalau dia tidak benar-benar sedang sedih.
jadi dia berkata dengan kooperatif, "Kalau gitu setelah makan ini, Lily kamu jangan makan selama 3 hari ke depan, supaya berat badan kamu turun lagi." Sambil berbicara, Matthew menambahkan daging sapi berlemak dan 2 hidangan daging lainnya. Hatinya berpikir, lebih baik kalau Lily makan banyak lemak dan bertambah gemuk. Kalau dia bertambah gemuk, maka Matthew tidak akan punya begitu banyak saingan yang menginginkan Albert. Saat makan sabu-sabu hotpot, Matthew memperhatikan gerakan Albert yang dengan terampil mencelupkan daging ke dalam hotpot berkuah pedas. Dia memakannya dengan terburu-buru, seolah-olah sedang makan makanan yang sangat lezat. "Lily, kuah sup pedas kamu enak banget ya?" Matthew bertanya dengan penasaran. Kuah sup pedas itu adalah inti dari makan hotpot, iya kan? Hidungnya berkeringat dan pipinya mulai memerah, ia terlihat cantik juga manis. "Tapi kamu tidak bisa makan pedas, jadi jangan coba." Matthew menatapnya seolah-olah dia akan mengambil makanan darinya. Semakin Albert tidak mengizinkannya membuat Matthew semakin ingin memakannya. "Aku mau coba katanya sambil memasukkan sepotong daging sapi berlemak ke dalam kuah sup pedas yang mendidih. Akhirnya Matthew bertanya dengan cemas, "Ini pedas banget?" "Ini pedas banget, tapi aku masih kuat," jawab Albert dan sengaja menghela nafas, lalu meminum seteguk jus yang tidak dingin. Matthew merasa ragu dan akhirnya memutuskan untuk mencoba apakah kuah itu benar-benar pedas seperti yang dikatakannya. Setelah makan sepotong daging sapi berlemak dengan kuah hotpot yang pedas, sepertinya tidak terlalu pedas seperti yang dipikirkan Matthew dan masih dalam batas kemampuannya. Akhirnya, dia mengganti sup hotpot kuah kaldu dan memasak dengan kuah sup pedas seperti milik Albert. Setelah makan malam, Albert tidak lupa membeli hadiah untuk putrinya. Dia pergi ke mall paling mewah di kota Gungnir. Terlihat ada permen mewah yang disukai gadis kecilnya. Permen ini sangat mahal dan sulit ditemukan di supermarket lokal. Isinya hanya ada selusin dengan harga beberapa ribu dolar. Saat mendengar pintu terbuka, Dea langsung berlari dari sofa. "Mommy, kamu beli hadiah apa untuk Dea?" "Dea, coba buka ini dan lihatlah. Kamu tahu ini, kan?" Albert berkata sambil tersenyum, lalu menyerahkan sebuah kotak hadiah kecil yang dibungkus dengan cantik kepada gadis kecilnya. Gadis kecil itu berlari ke sisi dedinya dan menyerahkan kotak hadiah kecil itu padanya. "Dedi, bantu Dea buka ini." Vito menahan keinginan untuk menanyai Albert, menatapnya dengan ekspresi dingin lalu tersenyum hangat ketika mengambil kotak hadiah kecil yang diberi Dea padanya. Lalu Vito membuka bungkusan kertas kado itu dengan rapi dan elegan. "Wow," gadis kecil itu langsung berteriak kaget ketika melihat kotak permen itu. Sebelum Vito berinisiatif menyerahkan permen itu padanya, Dea sudah lebih dulu mengambil kotak permen itu dan berlari ke arah mominya. Dia berkata dengan penuh semangat dan bahagia, "Makasih Momi, Dea suka banget hadiah ini." Dea sudah lama tidak makan permen ini dan hampir lupa. Albert berjongkok, menyodorkan pipinya ke depan gadis kecil itu, lalu gadis kecil itu memeluk lehernya dan mencium pipinya dengan keras. "Kamu cuma boleh makan 1 dalam sehari. Oke?" Dia membuka kotak permen, membuka bungkus permen dan memasukkannya ke mulut gadis kecil. Lalu Albert berkata, "Makan dulu permennya. Setelah itu Momi akan memandikan kamu dan kamu akan tidur nyenyak di malam hari." Tentu saja, dia biasanya tidak mengizinkan gadis kecil itu makan permen di malam hari, karena itu tidak baik untuk giginya. Tapi saat melihat putrinya sangat bahagia malam ini, Albert membuat pengecualian. Dea hanya perlu minum air yang cukup dan sikat gigi. Dea merasa ragu. Lalu dengan enggan memberikan 3 atau 4 permen pada Clayton. "Kakak Clayton, permen ini enak loh. Momi biasanya beli ini untuk Dea, tapi udah lama banget." Dea sakit hati selama beberapa detik, tiba-tiba berpikir, "Dedi kan punya banyak uang, jadi setelah aku kasih permen ini, aku akan minta Dedi membelinya untukku." Saat memikirkan ini, gadis kecil itu segera menyerahkannya dan tidak akan merasa menyesal karenanya. Kemudian sambil memegang permen,
Dea pergi bersama mominya ke kamar untuk mandi dan gosok gigi. Setelah memandikan putrinya, Albert menyuruh putrinya minum air dan kemudian membantu gadis kecil itu untuk sikat gigi, sebelum dia menggendong Dea ke tempat tidur dan menidurkannya. Dea bahkan tidur sambil memeluk permen, yang menunjukkan betapa dia sangat menyukainya. Ketika Clayton keluar dari kamar mandi, Dea sudah tertidur. Albert dengan terampil membantu Clayton mengeringkan rambutnya dan mengobrol dengannya sebentar. Saat dia bersiap untuk pergi, tiba-tiba Clayton menarik pakaiannya. Ibu angkat Albert, sepertinya paman ketiga marah malam ini. Paman ketiga bisa menipu adiknya Dea, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari matanya. Clayton, jangan khawatir, ibu angkatmu akan menjelaskan kepada paman ketigamu nanti. Tidurlah. Selamat malam. Albert memegang tangan kecilnya dan memasukkannya ke dalam selimut. Jangan menendang selimut di malam hari ya. Aku tidak akan menendang selimut. Clayton menjawab dengan tegas. Ibu angkat Albert, selamat malam. Seperti biasa, Albert mematikan lampu utama di kamar itu, tapi tetap menyalakan lampu kecil bercahaya kuning yang membuat orang merasa hangat dan nyaman. Lalu ia mengatur timer untuk mematikan lampu secara otomatis setelah 30 menit. Kembali ke kamar, begitu Albert membuka pintu, dia menyadari bahwa lampu di kamar masih menyala. Sebelum dia bisa bereaksi, Albert melihat bayangan seseorang. Detik berikutnya, tubuhnya diseret ke dalam pelukan yang hangat dan membuatnya nyaman. Aroma familiar pria itu memenuhi sekelilingnya dan Albert tiba-tiba menghela nafas lega. Vito, Sebelum dia bisa melanjutkan kata-katanya, Vito sudah mencium bibirnya. Seolah ingin menghukumnya dan menenangkan rasa takut di hatinya, Vito menciumnya dengan sangat keras dan agresif seperti haus akan darah. Albert berpikir kalau Vito masih marah, jadi dia hanya bisa menahan keinginannya dan mendorongnya menjauh, berpikir untuk menjelaskannya nanti saat amarahnya sudah mereda. Tapi, Albert segera menyadari kalau pikirannya salah dan meremehkan Vito. Berhadapan dengan amarahnya, Albert benar-benar tidak bisa melawan. Krek, pakaian di tubuhnya dirobek oleh pria itu dengan kasar. Albert sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar, dengan putus asa memalingkan wajahnya untuk menghindari ciuman Vito, dan berteriak dengan panik, "Vito, berhenti!" Albert tidak menolak melakukan hubungan dengan Vito, tetapi dengan situasi seperti ini, dia tidak mau.